selamat pagi. Perkenalkan, saya Natalia Adriana Sibarani SPD, Unit Kerja SMP Negeri 37 Batam, Kepulauan Riau, mahasiswi PPG dalam jabatan Angkatan 4 tahun 2021 Universitas Negeri Jakarta dengan nomor induk mahasiswa 2008721131 hari ini, Senin 6 Desember 2021 pukul 8 waktu Indonesia Barat akan melaksanakan praktik pembelajaran secara luring dengan materi sistem persamaan linier dua variabel, yaitu menentukan himpunan penyelesaian dari sistem persamaan linier dua variabel dengan menggunakan metode eliminasi pada peserta didik kelas 8. Terima kasih. Selamat pagi anak-ibu. Pagi, Bu. Apa kabarnya? Baik, Bu. Maafkan anak-ibu ya begini ya. Sebelum kita memulai pembelajaran kita ya nak, Ibu meminta salah satu siswa untuk memimpin doa. Siapa yang bisa angkat tangan? Saya, Bu. Ya, jadi silakan nak. Baiklah, sebelum memulai pelajaran, mari kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih ucapkan kepada Dedi. Tujuan pembelajaran kita nak, kenapa kita harus berdoa? Agar pembelajaran kita dari awal, pertengahan sampai akhir dapat berjalan dengan lancar. Dan semoga pembelajaran kita hari ini dapat kamu manfaatkan di dalam kehidupan kamu sehari-hari. Selanjutnya, Ibu mau bertanya dulu nih. Siapa yang tidak hadir hari ini? Hadir semua, Bu. Seperti biasanya nak, sebelum kita mulai pembelajaran, Ibu meminta kamu bangkit berdiri agar kita menyanyikan lagu nasional. Segera. Bangun pemudi pemuda Indonesia, tangan bajumu sing-singkan untuk negara. Masa yang akan datang, kewajiban Tuhan menjadi tanggunganmu terhadap nusa, menjadi tanggunganmu terhadap nusa. Nah, tujuan kita menyanyikan lagu nasionalisme itu agar rasa nasionalisme kamu itu semakin tinggi terhadap bangsa. Oke, selanjutnya sebelum Ibu memulai pembelajaran kita, Ibu akan menyampaikan aturan kesepakatan kelas. Yang pertama, berdoa sebelum dan sesudah belajar. Yang kedua, mengikuti pelajaran sampai dengan selesai. Yang ketiga, tidak membuat gaduh dalam kelas. Yang keempat, meminta izin kepada guru saat meninggalkan ruang kelas. Dan yang kelima, berpartisipasi aktif dalam kelompok. Nah, kamu sepakat nggak dengan aturan kita nih? Satu. Ada yang tidak sepakat? Sepakat ya? Oke, kalau begitu sebelum Ibu lanjutkan, anak-anak Ibu segera
Selanjutnya, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita. Tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama, peserta didik mampu menentukan model matematika dari masalah kontekstual yang berkaitan dengan sistem persamaan linear dua variabel secara tepat. Yang kedua, peserta didik mampu menentukan himpunan penyelesaian dari SPLDV yang dihubungkan dengan masalah kontekstual dengan metode eliminasi secara tepat. Yang ketiga, peserta didik mampu menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan sistem persamaan linear dua variabel dengan metode eliminasi secara tepat. Nah, Ibu akan menyampaikan juga rencana pembelajaran kita hari ini. Nah, rencana pembelajaran kita hari ini itu menggunakan model pembelajaran PBL. Terus yang kedua, kita menggunakan pendekatan saintifik, kemudian kamu diskusi kelompok, sesudah itu pengerjaan LKPD dan presentasi. Selanjutnya, Ibu akan menyampaikan juga nih penilaian. Penilaian yang akan Ibu nilai pada hari ini itu ada 3. Yang pertama, sikap, kedua pengetahuan, ketiga keterampilan. Sikap ini yang Ibu nilai itu ada 2. Yang pertama sikap sosial, yang kedua sikap spiritual. Sikap sosialnya kamu harus bekerja sama, teliti dan percaya diri pada saat pengerjaan LKPD. Kemudian keterampilan itu yang mana? Keterampilan itu bagaimana kamu menyelesaikan LKPD itu? Nah, di situ Ibu nilai ya. Kemudian pengetahuan yang Ibu ambil nanti di akhir pembelajaran Ibu akan memberikan kamu kuis. Nah, adapun manfaat pembelajaran kita hari ini yaitu memudahkan menentukan harga satu barang yang dibeli. Misalnya seperti ini loh nak. Misalnya ini siapa nih? Rimola pergi ke toko buah.
diriku. Hanya 2 menit. Sudah? Selesai kan? Udah ya? Udah. Selanjutnya perhatikan stimulasi yang akan ibu tampilkan. Perhatikan kan? Hai teman-teman, perkenalkan namaku Fanya. Hari ini kita akan belajar tentang SPLDV. Sebelumnya kalian pasti penasaran, apa sih SPLDV itu? Dilihat nak. SPLDV itu singkatan dari Sistem Persamaan Linear Dua Variabel. Untuk lebih lengkapnya, mari kita simak cerita berikut. Di hari Minggu gajah, Doni berolahraga dengan menaiki sepeda. Di tengah jalan, ia tak sengaja bertemu dengan Dea. Doni pun menyapa Dea. Dea membalas sapaan Doni. Doni penasaran tentang apa yang dibawa Dea. Akhirnya Doni bertanya, "Itu kantong apa, Dea?" Dea pun menjawab bahwa itu adalah kantong berisi donat dan permen. Berbeda, Doni ingin makan donat dan permen. Ia pun bertanya tempat di mana dia membelinya. Dia bilang bahwa ia beli di toko seberang itu. Doni bertanya lagi, berapa harganya dia? Dengan polosnya, dia bilang tidak tahu. Ia hanya berkata bahwa ia membeli 3 permen dan 2 donat seharga Rp15.000. Doni membuka kepalanya dan bilang terima kasih pada Dea. Dia menjawab sama-sama dan melanjutkan perjalanannya. Doni pun mulai berpikir, jika ia membeli permen dan donat, maka ia harus membeli sebanyak 3 permen dan 3 donat, karena ia punya 2 adik donat. Lantas, apakah uang yang dibawanya cukup untuk membeli 3 permen dan 3 donat? Sambil berpikir, Doni melanjutkan perjalanan menuju toko. Tepat di sebelah toko, ia bertemu dengan Om Fajar. Om Fajar menyapa Doni. Doni membalasnya sambil melihat pakaian yang dikenakan oleh Om Fajar. Dalam hatinya, dia bilang, "Padahal ini yang minum. Kenapa Om Fajar berpakaian seperti itu kan?" Ia pun hanya bertanya, "Om Fajar mau kerja ya?" Om Fajar pun terkekeh sambil menjawab bahwa ia lupa bahwa hari ini adalah hari Minggu. Doni ikut tertawa mendengar jawaban Om Fajar. Kemudian ia kembali bertanya mengenai kantong yang dibawa Om Fajar. Dan sesuai dugaan, kantong itu berisi donat dan permen. Tanpa pikir panjang, Doni langsung bertanya harganya. Sayangnya, Om Fajar tidak tahu harga dari isinya. Ia hanya tahu bahwa saat ia membeli 4 permen dan 6 donat, ia harus membayar sebesar Rp35.000. Karena Om Fajar harus segera pulang, maka ia pun pamit pada janjinya cukup untuk membeli 3 permen dan 3 donat. Apakah tidak ya? Oke teman-teman, Doni masih berbincang. Nanti kita bantu Doni. Nah, dari video yang kamu lihat tadi nak, ibu minta lah salah satu untuk menceritakan kembali isi videonya. Siapa yang misalkan? Mana? Gambaran dari simulasi tersebut yaitu di hari Minggu yang cerah, Doni berolahraga menggunakan sepeda. Lalu, ia tidak sengaja bertemu dengan Dea. Doni penasaran dengan isi kantong yang dipegang oleh Dea. Dea pun menjawab isi kantong tersebut adalah 2 permen dan 3 donat yang seharga Rp15.000.
tulis dan 42 pensil. Ia membayar Rp20.000. Terima kasih adik. Dari masalah yang dibacakan Abi tadi, yang ibu tampilkan ini, siapa yang mau bertanya? Ada timbul pertanyaan nggak? Bagaimana bentuk matematika dalam masalah 1, Bu? Bagaimana bentuk matematikanya dari masalah 1? Oke, boleh? Lina? Bu, apakah buku tulis dan pensil termasuk variabel? Nah, apakah buku tulis dan pensil itu termasuk variabel? Nah, pertanyaan-pertanyaan kamu tadi itu akan kita jawab di dalam LKPD. Ya, ibu nanti akan memasukkan kamu ke dalam kelompok yang telah ibu bagikan. Nah, sekarang anak-anak ibu segera duduk ke kelompoknya masing-masing. Nah, ibu sebelum ibu membagikan LKPD, ibu akan memberitahukan, menyampaikan aturan pada saat diskusi. Pertama, nanti Bu Natal akan membagikan kamu LKPD, kertas karton, dan lem. Di dalam LKPD itu ada masalah. Lalu, kamu diskusikan di kelompok kamu masing-masing untuk menemukan solusi dari masalah yang ada di LKPD tadi. Kemudian, hasilnya kamu tempelkan di dalam kertas karton yang ibu bagikan. Karena selanjutnya setiap kelompok nih kan memilih salah satu dari teman kamu untuk menjadikan istilahnya presenter, menjajakan hasil
si X katakan dia sini 4. Selanjutnya, pilih perwakilan setiap kelompok satu orang untuk menjajakan atau memamerkan hasil karya LKPD-nya ke kelompok yang lain. Segera, Nak. Kelompok 3 kelompok orang
Tidak, bisa dilanjutkan? Sebelum Ibu lanjut ke penutup pembelajaran kita, Ibu kasih kuis. Boleh? Segera kamu buka WhatsApp kamu, Nak. Ibu akan kirim kuis lewat Google Form. Linknya, Ibu kirim ya. Aturannya ada di situ. Kamu buka nomornya. Nah, ini Ibu bagikan kertasnya. Kamu isi di sini. Jangan lupa buat namanya. Sudah, Nak? Sudah, Bu. Nah, kalau sudah jadi kumpulkan hasil caranya ya. Udah dikirim semua? Sudah. Dikumpulkan hasilnya ke sini. 1, masih ada nih. 2, 3, lagi. Nah, Ibu, sebelum Ibu menutup pembelajaran kita hari ini, kita merefleksi dulu. Nah, merefleksi pembelajaran kita hari ini. Nah, yang paling baik mengerjakan LKPD-nya, siswanya, peserta kelompoknya paling bagus, itu kelompoknya Jihad. Tepuk tangan untuk kelompok Jihad. Bagus ya? Bagus. Nah, yang lain tingkatkan ya, Nak ya. Kamu semua bagus kok. Semuanya bagus-bagus. Nah, kemudian sebelum Ibu menutup pembelajaran kita, Ibu akan mengasihkan penguatan. Penguatannya yaitu bagaimana cara memodelkan matematika dari masalah kontekstual. Langkah-langkahnya yang pertama, mengidentifikasikan unsur-unsur yang diketahui. Kemudian, memisahkan banyak suatu barang dengan variabel X dan variabel Y. Kemudian yang ketiga, menentukan model matematika dari unsur-unsur yang diketahui. Selanjutnya, kesimpulan yang kedua, bagaimana cara langkah-langkah menggunakan metode eliminasi. Yang pertama, meletakkan kedua persamaan dalam urutan yang sama. Sesudah itu, membuat salah satu variabel memiliki koefisien yang sama. Dan yang ketiga, mengurangkan atau menambahkan persamaan agar variabel pada langkah kedua itu hilang. Oke? Nah, selanjutnya, menurut kamu nih, pembelajaran kita hari ini kelebihan dan kekurangannya apa? Siapa yang bisa angkat tangan? Angkat tangan. Oke, Jihan, coba. Kelebihan dari pembelajaran hari ini sangat mudah dipahami dan sangat menarik.
waktunya yang singkat. Oke. Nah, Ibu sekarang Ibu akan menyampaikan materi kita untuk minggu yang akan datang. Materi minggu kita yang akan datang itu yaitu menyelesaikan sistem persamaan linier dua variabel menggunakan substitusi dan gabungan. Ada yang mau bertanya? Tidak, Bu. Tidak ada? Tidak. Bisa Ibu akhiri pembelajaran kita? Bisa, Bu. Ibu ucapkan terima kasih buat anak-anak Ibu ya. Sama-sama, Bu. Semoga pembelajaran kamu dapat kamu manfaatkan dalam kehidupan kamu sehari-hari. Akhir kata, Ibu ucapkan terima kasih. Ibu minta nih buat anak Ibu salah satu. Siapa yang bisa mimpin doa segeranya? Saya, Bu. Silakan Didi. Sebelum menutup pelajaran kita hari ini, mari kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Beri hormat. Selamat pagi Ibu. Ucapkan terima kasih. Terima kasih Bu. Terima kasih kembali. Demikianlah video pembelajaran saya pada hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Mohon maaf apabila ada kesalahan pada video pembelajaran saya. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih. Selamat pagi.